Kalau tak cerita. Jadi awaluman amana mutlakon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad, bahkan sebelum nikah. Niku piyambake nikahi Kanjeng Nabi nggih berdasar itu calon nabi karena beliau lama sekali belajar mbek Waraqah bin Naufal. Nah ini yang bunyai-bunyai juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafaqquh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali sampai pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Kanjeng Nabi berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoknya kok ora sopan wong wedok kok nomor siji, terus ditareh itu diistilahkan awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Niku pun bahasa yang dipoles dengan kesopanan karena ketoknya wong wedok kok nomor siji kurang etis terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid bin Harisah. Tapi andekan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafaqquh fiddin itu Nabi itu istrinya banyak, makanya benar Gus Yasin tadi kalau tanya tugasnya punya ya apa, yang proteksi suaminya kayak gitu. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari, kenapa Nabi itu istrinya banyak? Itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau Nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul pasti konangan, karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya solihah, semuanya kenangannya baik. Jadi rano sing cerita Nabi nak bengi turu ngorok ini buatan nanti. Aisyah yang paling cantik, ini aku sering ngetes Nabi ini tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Saudah, Aisyah. Ini aku ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya, Nabi malah ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fa'uqaddimu hawahu ala hawaya, saya mengalahkan selera saya, mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Begitu juga Zainab, cantik, itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu. Nah itu andekan Nabi itu figur yang hanya soleh di luar, di dalam tidak soleh, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata enggak. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur. Ternyata enggak juga. Itu betapa solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dungo-dungo sing kados mara kuburan niku ya barokah cemburu. Terus Nabi wae teng Sayyidah Aisyah terus keluar. Pikiran Aisyah pasti ke istri yang lain ditututi. Terus jenengan gak ada mata-mata ya ono sanate. Jadi ditututi. Ditututi ternyata mboten pirsa Nabi kalau ditututi. Ternyata kalau malam niku nilii teng baki. Nilii teng baki assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niku riwayat Sayyidah Aisyah berdasar cemburu gara-gara buntuti ini akhirnya riwayat. Oh ternyata bojoku nak dalu iku penggaweane mara kuburan. Terus begitu juga cerita-cerita yang lain. Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya ketoknya serah nopo wis cara ngempet iku kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Saudah. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi ya itu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Akhirnya tanya. Dan dijawab oleh Aisyah, qabbalani Rasulullah wa wasa'ib. Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Akhirnya jadi fikih
Qublatuz zauji li zauja itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal mencium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan istrinya Nabi tadi benar yang dikatakan Gus Hasin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka dalailun nubuwah, kesolehan orang di rumah itu kan ukuran. Misalnya di luar kiai-kiai kadang ngetokno waroi zuhud, barang ning omah muangan tuh haduk. Jebule gayane mangan sithik iku mau jaim jaga imet tok. Ning jaba kadang-kadang maca ala kiai, serwapi juban, serbanan, terus ning omah wis karo kantok ngalor itu. Nabi itu ndak, meskipun di rumah itu ya priayi. Karena Nabi itu istighya'nya minallah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat.